Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junita Cayani. Saya akan mempresentasikan hasil rancangan Stupado 2, Rental Office dan Mall. Yang pertama adalah studi literatur rental office. Tujuan utama lingkungan perkantoran adalah untuk mendukung penghuninya dalam melaksanakan pekerjaan dengan biaya serendah mungkin dan tingkat kapasitas setinggi mungkin. Mengingat beragamnya pekerja dan tugas yang dikerjakan tidaklah selalu mudah untuk memilih ruangan kantor yang cocok. Guna membantu pengambilan keputusan, desain ruang kerja dan kantor dapat dibedakan menjadi 3 jenis ruang kantor. Yang pertama ada ruang kerja, ruang pertemuan, dan ruang pendukung. Yang kedua ada fungsi. Kantor sendiri memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya adalah menerima informasi, merekam informasi, mengatur informasi, memberi informasi, serta melindungi aset atau harta. Yang ketiga ada jumlah penyewa. Kantor sewa dapat diartikan sebagai kantor yang disewakan oleh pengelola terhadap pengguna, yang digunakan untuk menampung segala bentuk yang bersifat administratif dan komersil, dengan menyewakan ruang-ruang yang telah disediakan oleh pihak pengelola, baik berupa ruangan terkecil ataupun ruangan per lantai. Dari suatu ruangan kantor sewa yang disewa dalam jangka waktu tertentu pula, sesuai dengan kesepakatan dalam pihak pengelola dengan pihak penyewa. Yang next, studi kasus yang pertama, yaitu ada Office Buildings St. Petersburg di Rusia. Dibangun pada tahun 2021, memiliki luas 7.965 yang dirancang oleh Choban Foss. Nama gedung perkantoran ini adalah Ferro, bahasa Latin untuk besi, mengacu pada material yang menyusun fasad, tetapi juga pada saat yang sama merujuk pada sejarah bekas lokasi industri tempat bangunan baru didirikan. Next, ini ada denahnya, tampak depan, tampak belakang, tampak kanan dan kiri. Yang kedua ada The Greenhouse Office Building dengan luas 7.049 meter persegi, dibangun pada tahun 2018, yang dirancang oleh arsitek Walt Disleton. Bangunan berkelanjutan menarik bisnis yang berfokus pada keberlanjutan sebagai penyewa. Ini adalah inti dari etos properti etis. Bangunan tahun 1960-an telah terbengkalai untuk beberapa waktu, namun kerangka beton dan fasad bata yang dilucuti berada dalam kondisi yang layak untuk diselamatkan. Meminimalkan dampak bangunan terhadap lingkungan baik dalam konstruksi maupun operasi, serangkaian ekstensi kayu rekayasa merevitalisasi struktur beton dan meningkatkan kinerja kain bangunan sehingga cocok untuk digunakan sebagai ruang kantor modern. Ini ada situasi, side plan, denah, tampak, potongan 3D, potongan dan potongan. Next, yang ketiga, Wuhan Creative Design Center atau Office for Urban Renewal. Dibangun pada tahun 2021 dengan luas 4.703 meter persegi, yang dirancang oleh Kantor Pembaruan Perkotaan. Arsitek utamanya Ying Song Ling. Desain ini secara khusus mempertahankan 4 metasequoia di sisi selatan bangunan dan menciptakan rasa visual hutan metasequoia dan menyampaikan konsep ekologi yang dalam dengan memanfaatkan lokasi pohon tersebut melalui bahan yang sangat relatif. Desain interior keseluruhan didasarkan pada konsep menjaga skala spasi asli sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan seperti persyaratan yang sangat tinggi, ditempatkan pada desain elektromekanis. Gaya desain ini secara keseluruhan mengeksplorasi dialog antara kekaisaran sejarah dan keindahan mode, menunjukkan ketegangan artistik yang unik. Ini ada denah, side pane, tampak,
dan potongan. Next, ada studi literatur mall. Definisinya, mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan yang teratur sehingga berada di antara toko-toko kecil yang saling berhadapan. Mall juga dapat diartikan sebagai kompleks pertokoan yang dikunjung untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Yang kedua ada fungsi utamanya adalah kegiatan berbelanja yaitu sebagai pusat perbelanjaan. Yang kedua fungsi penunjang, yaitu ada kegiatan edukatif atau pendidikan, yaitu kegiatan pameran, seminar, atau workshop. Yang kedua ada kegiatan rekreasi sebagai sarana rekreasi keluarga. Yang ketiga ada tipe pusat perbelanjaan dan hiburan atau mall. Mall terbuka, mall tertutup, dan mall terbuka dan tertutup. Next, ada studi kasusnya. Yang pertama, Zorlu Center Turki. Dirancang oleh Emre Arulat, arsitek. Berada di Istanbul, Turki dengan luas 10,2 hektar. Zorlu Center adalah tempat pertemuan baru di Istanbul. Zorlu Center memiliki pusat perbelanjaan mewah, pusat seni, pertunjukan, hotel bintang 5, kantor, dan tempat tinggal. Zorlu Shopping Mall menciptakan perbedaan dengan konsep gourmetnya, restoran internasional, Italy, James Italian, Tom's Kitchen, dan more ini diperkenalkan di pasar Turki untuk pertama kalinya. Restoran lokal seperti Kosebasi, Günaydin, Far East, dan Weldon merancang konsep baru untuk Zorlu Shopping Mall. Sini ada side plan, ground floor, second floor, dan ada potongannya. Yang kedua ada The Auto Mall, dirancang oleh arsitek Karo, berlokasi di Useong, Korea Selatan dengan luas 87.955 meter persegi. Site ini terletak di sisi timur jalur cabang Honam Expressway yang memanjang dari utara ke selatan. Ada sungai mengalir melalui sisi selatan site dan ada tanah datar di luar itu, sehingga akan terlihat banyak orang di dalam bangunan. Di sisi utara, sebuah bangunan panjang 2 lantai dibangun di atas tembok penahan setinggi 2 lantai, sehingga sebagian besar bangunan akan tertutup dan tingkat tanah ini berbentuk satu lantai dan lebih rendah dan tingkat jalan raya. Ini ada denah dan tampak potongan. Yang ketiga ada Konoha Mall yang dirancang oleh Jarde, berlokasi di Jepang dengan luas sebesar 84.000 meter persegi. Konoha Mall ini yang baru mewakili tujuan rekreasi lingkungan, gaya hidup pertama dari jenisnya yang memperkenalkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan desain ramah lingkungan ke dalam retail untuk menciptakan rasa tempat dan pengalaman yang menarik. Konsepnya ini berakar pada elemen alam dan menawarkan pengalaman berbeda untuk berbelanja, bersantap, menjelajah, berefleksi, dan berkelana. Konoha Mall memperkuat keinginan untuk menciptakan desain transformatif holistik yang menguntungkan dan mendukung masyarakat setempat. Sini ada denah, tampak, dan potongannya. Oke, lanjut ke pemilihan lokasi site. Yang pertama ada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Akciai, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi pertama ini ada di pom bensin yang sudah tidak terpakai dan gedung di Jalan MT Haryono. Di sebelah kiri tapak Jalan MT Haryono. Pemilihan lokasi yang kedua, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Lokasi kedua dekat dengan Taman Pendidikan Al-Quran Mujahidin. Oke, next, pemilihan lokasi yang ketiga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Banser Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kesimpulan
pemilihan wilayah tadi. Ini pemilihan ini berdasarkan pemilihan yang ketiga di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang pertama, kesimpulannya ini mudah diakses pengguna dan pengunjung. Yang kedua, ada tingkat keamanan yang baik. Lokasi usaha yang baik harus aman dari bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, ataupun dari gangguan kesehatan lainnya. Yang ketiga, ada fasilitas yang lengkap. Fasilitas pendukung seperti listrik, parkir, dan jalan akses harus diperhatikan karena sangat penting mempunyai lahan parkir yang luas untuk bangunan rental office dan mall. Yang ketiga, ada yang keempat, ada lingkungan sekitar. Lingkungan sangat mendukung kesuksesan rental office dan mall tersebut. Bila di sekitar lokasi site banyak sampah atau banyak terjadi kemacetan, maka ini akan mengganggu para pengguna atau pengunjung. Alasan pemilihan site ini, saya memilih lokasi ini dikarenakan berada di pusat kota, terletak di jalan protokol, dan juga terletak pada persimpangan yang dimana akan mendapat potensi view yang banyak, dan lagi letaknya tidak jauh dari dinas pertanian, perikanan, dan kelautan Kota Pontianak dan pusat perbelanjaan seperti mall ataupun penginapan yaitu hotel. Next, ada lokasi site existing. Di sini ada view depan tapak, view kiri tapak, view sebelah Jalan MT Haryono, dan view kanan tapak. Ini ada data existingnya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2013 sampai 2033 Pasal 54 Ayat 4, ketentuan umum intensitas pemanfaatan umum tersebut. 1. KDB paling tinggi sebesar 60%, yang kedua KLB paling tinggi sebesar 6%, yang ketiga KDH paling rendah sebesar 40%. Di sini ada KDB-nya sebesar 6.300 meter persegi, KLB-nya 63.000 meter persegi, dan KDH-nya 4.200 meter persegi. Pertama, ada analisis tapak site existing. Next, analisis tapak view. Dari hasil analisis terdapat respon. Yang pertama, ada membuat massa bangunan berbentuk memojok menyesuaikan site, membuat bangunan yang berbeda dengan sekitarnya agar bisa menjadi focal point view di jalan sekitar tersebut, mengurangi sedikit vegetasi pohon di samping site agar tidak menjadi penghalang untuk view yang diberikan oleh bangunan tersebut. Next, ada analisa tapak matahari. Dari analisis tersebut terdapat respon. Yang pertama, menggunakan double skin facade untuk sun shading yang juga bisa memberikan kesan estetika. Mengurangi pemakaian kaca pada bangunan yang terpapar sinar matahari langsung. Yang ketiga, alternatif lain juga bisa diberi subshading pada bangunan tetapi dengan pertimbangan view atau kebutuhan ruang, dan membuat green area pada area yang terkena matahari. Selanjutnya, ada analisa tapak angin. Dari analisis tersebut terdapat respon. Yang pertama, ada memberikan vertical garden pada area yang terpapar angin terbanyak untuk menghasilkan udara yang lebih fresh. Dan yang kedua, pengguna double skin facade membuat angin memiliki jalur yang sirkulasi yang baik. Yang ketiga, membuat area green atau balkon untuk memanfaatkan angin yang datang dari arah timur. Next, ada analisa tapak kebisingan. Dari analisis tersebut terdapat respon. Yang pertama, memberikan vertical garden pada area yang menerima noise besar dari jalan raya. Penggunaan double skin facade untuk menahan sedikit noise yang masuk ke arah bangunan.
Yang ketiga, memberi vegetasi pada area yang berpapasan dengan jalan raya yang merupakan sumber noise terbesar. Next ada analisa tapak pencapaian. Dari analisis tersebut terdapat respon. Itu sirkulasi masuk ditetapkan pada Jalan Jenderal Ahmad Yani. Dikarenakan jalan tersebut adalah jalan protokol. Sirkulasi keluar ditetapkan pada Jalan Inti Haryono dikarenakan jalan lebih kondusif. Perlu lantai parkir di dasar bangunan untuk memenuhi kebutuhan lahan parkir yang sempit. Next ada analisa tapak aromatik. Dari analisis tersebut terdapat respon, yaitu memberi penutup pada area selokan, khusus di area samping tapak untuk sebagai jalur keluar atau masuknya kendaraan, seperti gambar yang pertama dan yang kedua. Next ada analisis tapak topografi. Dari analisis tersebut terdapat respon. Topologi datar seperti ini sangat cocok untuk lahan seperti pemukiman, perdagangan, hiburan, dan perkantoran. Topologi di tapak lebih tinggi. Adanya pembatas di mana berfungsi untuk mencegah atau menghindari adanya banjir di area tapak. Next ada analisis tapak drainase. Dari analisis tersebut terdapat respon. Kondisi drainase di tapak memiliki sedikit kendala. Hanya diperlukan peninggian tanah pada tapak, penggalian saluran drainase supaya saluran drainase ini berfungsi baik dan lancar. Pemeliharaan yang baik dan menghindari pembuangan sampah pada saluran drainase sehingga dapat berfungsi dengan baik. Analisis tapak curah hujan. Dari analisis tersebut terdapat responnya dengan memberi ruangan tempat penyimpanan air hujan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pengguna dan memberi paving block atau sumur resapan di sekitar site agar air hujan tidak jatuh ke selokan dan menjadi banjir. Next, ada beberapa analisis tapak kesimpulan yang sudah saya baca tadi. Kita lanjut ke mall. Program ruang mall. Aktivitas pelaku: pengunjung, penyewa retail, restoran dan food court, cafe, supermarket, department store, Cineplex, general manager, kepala divisi, kepala seksi, staff perbankan, kegiatan pelayanan pengunjung. Di sini ada kebutuhan dan besaran ruang mall. Ada retail store, main and core. Retail store ini ada yang besar, sedang, dan kecil. Yang besar berukuran dengan luas 1.800 meter persegi, yang sedang 2.000 meter persegi, yang kecil 1.900 meter persegi. Untuk main and anchor-nya, restoran ini memiliki luas 5.487 meter persegi. Next, food court dengan luas 863,45 meter persegi. Untuk coffee shop di sini ada 367,4 meter persegi. Next ada game center dengan luas 656 meter persegi. Selanjutnya supermarket 1.875 meter persegi. Department store dengan luas 2.500 meter persegi. Cineplex sebesar 903,52 meter persegi. Next ada lapangan ice skating dengan luas 1.395,8 meter persegi. Jadi luas total anchor tenant semuanya atau seluruhnya 14.048 meter persegi. Next ada kelompok aktivitas pengelola dari ruang general manager.
ini memiliki besar. Next ada ruang Kadif Customer Service, ruang Kadif Housekeeping, Kadif Security and Parking, Kadif Engineering, Kadif Entertainment, Kepala Seksi, Kasih Finance, Kasih Accounting, Kasih Housekeeping, Gardener, Spill, Security, Parkir, Mechanical, Electrical, AC Elevator Staff, General Affair, Marketing, Finance, and Accounting. Customer Service, Housekeeping, Security, Parking, Engineering, Entertainment. Semuanya memiliki luas lantai 756 meter persegi. Next, kelompok aktivitas pelengkap seperti ATM memiliki luasan 20 meter persegi. Next ada kelompok aktivitas pelayanan. Ini ada musola dengan luas 56,25 meter persegi. Ini selanjutnya ada kelompok aktivitas pendukung pelayanan teknis dengan luas 262 meter persegi. Area bongkar muat barang dengan luas 339 meter persegi. Jadi total luas lantai kegiatan pendukung ada 601 meter persegi. Total luas lantai kegiatan pengelola, pelengkap, pelayanan pendukung, dan luas total area non perdagangan semuanya ditotalkan secara besar 2.206,03 meter persegi. Di sini ada persyaratan ruang. Next, sekarang masuk ke rental office. Yang pertama ada aktivitas pelaku kantor, penyewa, pengunjung atau tamu relasi. Yang ketiga ada pengelola atau petugas. Next, di sini ada kebutuhan dan kebesaran ruang kantor. Dari hasil tabel di samping diperoleh untuk kebutuhan ruang penerima diperkirakan memiliki kebesaran ruang sekitar 150,48 meter persegi. Untuk kebutuhan ruang kantor sewa yang akan digunakan oleh penyewa tentunya memiliki besaran sekitar 1008,78 meter persegi. Untuk kebutuhan ruang pengelola yang digunakan untuk pengelola kantor sewa memiliki besaran sekitar 1008,78 meter persegi. Untuk kebutuhan ruang penunjang yang dapat digunakan oleh seluruh pengguna kantor sewa memiliki besaran sekitar 1465 meter persegi. Untuk kebutuhan ruang servis yang digunakan pengelola dan juga pengguna kantor sewa memiliki besar sekitar 407,78 meter persegi. Untuk kebutuhan ruang parkir memiliki besaran ruang sekitar 1066 meter persegi. Untuk kebutuhan sirkulasi pada bangunan diperkirakan memiliki luasan sekitar 347,4 meter persegi. Next, di sini ada sifat dan persyaratan ruang. Next ada hubungan ruang atau matriks mall dan rental office. Ada lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan 4, lantai 5, lantai 6, 7, dan 8. Next ada organisasi ruang, lantai dasar. Di sini di lantai dasar terdiri dari parkir motor, ruang PABX, ruang genset, ruang pompa, ruang AHU, ruang kontrol, penampungan sampah, gudang, loading dock, lobby lift, rental office, lobby lift mall, supermarket, retail store, coffee shop. Dan di lantai pertama, di sini ada parkir mobil, ruang AHU, parkiran disabilitas, lobby lift rental office, lobby lift mall, lavatory, musola, retail store, restoran, dan food court. Di lantai 2 ada parkir mobil, ruang AHU, parkiran disabilitas, lobby lift rental office, lobby lift mall, lavatory, musola, retail store, game center, food court, dan retail store. Untuk lantai 3 dan 4 ada parkir mobil, ruang AHU, parkiran disabilitas, lobby lift
rental office, lobby lift mall, lavatory, musola, retail store, food court, department store, dan retail store. Di lantai 5 ada parkir mobil, ruang HU, parkiran disabilitas, lobby lift rental office, lobby lift mall, lavatory, musola, gudang, pantry, lavatory kantor, ruang staff, bioskop, loket, studio, ruang tunggu, ruang rapat, ruang general manager, ruang manager, ruang kadif marketing, ruang kadif finance and accounting, ada ruang engineering dan ruang entertainment. Di lantai 6 ada parkir mobil, ruang PBAX, ruang kontrol, ruang genset, penampungan sampah, ruang pompa, gudang, ruang AHU, loading dock, lobby lift, rental office, ruang mesin, area office tipe A. Untuk di lantai 6 ini sudah masuk ke wilayah rental office. Next, di lantai 7 ada parkir mobil, parkiran disabilitas, lobby lift rental office, ruang mesin, dan area rental office tipe B. Untuk di lantai 8 ada parkir mobil, parkiran disabilitas, lobby lift rental office, ruang mesin, dan area rental office tipe C. Oke. Untuk lantai 6, 7, 8 itu merupakan lantai khusus rental office. Next, di sini ada zoning. Di lantai dasar bisa dilihat. Di sini ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan 4, di lantai 5 dan lantai 6, 7, 8. Di sini ada plotting di lantai dasar, bisa dilihat seperti contoh gambar di sini. Lantai 2, lantai 3 dan 4, lantai 5, lantai 6, lantai 7, dan lantai 8. Di sini ada sketsa dananya. Lantai dasar, lantai 1, lantai 2, lantai 3 dan 4, lantai 5 dan 6. Untuk konsep, saya menerapkan konsep kaos kaki. Zen Mall dan Rental Office menggunakan konsep metafora karena bangunannya yang menyerupai sebuah kaos kaki, menjadikan bentuk bangunan yang cocok dengan fungsi bangunan, disertai dengan pemberian fasad menjadikan bangunan tersebut terlihat elegan. Berikut rincian material fasad yang digunakan. Di sini ada material kayu yang disusun secara zigzag untuk memberikan shadow kepada jendela kaca. Untuk material ACP yang berada di tengah bangunan berfungsi menutup dinding agar menambah estetika bangunan. Next, yang ketiga, ada material ukiran kayu menjadi fasad agar menambah estetika bangunan tersebut. Dan ini adalah tampak bangunannya. Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan.